Halo, apa kabar Sobat Sindo News, koran Sindo yang mulia? Kita kembali lagi di Pojok Sindo yang menghadirkan banyak sekali musisi-musisi terkenal dan tokoh-tokoh yang mungkin kalian akan banyak mendapatkan informasi dari. Nah, setelah Unmesh, kita kedatangan grup yang cukup viral di YouTube ya. Kita kenalkan Putih Abu-Abu. Oke, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Mungkin kalian bisa memperkenalkan nama kalian dan kalian dari mana. Silakan. Halo, nama aku Karin, aku dari Cianjur. Halo, nama aku Ceril, aku dari Cianjur. Halo, nama aku Intan, aku juga dari Cianjur. Halo, nama aku Raikansa, juga dari Cianjur. Hai, nama aku Taya, juga dari Cianjur. Oke, cukup unik ya namanya Putih Abu-Abu. Mungkin dari kalian bisa diceritakan apa sih latar dan makna dari Putih Abu-Abu sendiri? Katanya kolaborasi guru sama siswa SMK Dharma Cianjur ya. Jadi kalian dari jauh dari Cianjur ya berarti ya. Silakan, apa sih artinya nama Putih Abu-Abu? Sebenarnya kita mau cerita tentang terbentuk awalnya Putih Abu-Abu dulu ya. Awalnya tuh Pak Ogan yang ngambil anak didiknya yaitu anak TKJ sebelum ada kita-kita. Kemudian dia ngebentuk nama Putih Abu-Abu karena emang ya masih anak SMK gitu ya. Ciri khasnya kan masih pakai putih abu-abu. Kemudian mereka awal bikin kontennya itu tentang sketsa. Nah, nggak lama dari situ langsung ditariklah dengan Intan sama Rekansa. Nah, mereka berdua itu yang pertama nge-cover lagu. Nah, lagu yang pertama mereka cover itu lagunya Dirgawan Surat Cinta Untuk Sarla. Kemudian masuk Taya, aku langsung Ceria. Akhirnya terbentuklah Putih Abu-Abu. Nah, kalian kan bisa dibilang viral ya di YouTube ya. Mungkin banyak mengcover lagu-lagu yang terkenal tadi kamu sudah menyebutkan Cinta Untuk Starla ya. Lalu apalagi sih dan lagu-lagu itu ternyata jadi berkah buat kalian ya. Mungkin bisa cerita, menyangka nggak sih bisa jadi viral di YouTube gitu? Awalnya mungkin karena diajak, terus nggak terlalu mendalam tentang YouTube juga, nggak terlalu menekuni di dunia YouTube juga, terus ya mungkin rezekinya udah di sini juga, akhirnya kita udah sampai di titik ini juga gitu, udah punya lagu-lagu original sendiri juga. Nah tentunya kan sebuah kebanggaan ya. Betul. Grup vokal dari Cianjur yang notabene bukan grup vokal yang mungkin kayak Surabaya, Bandung, Jogja dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalian gimana sih maksudnya menjadi salah satu member dari unit partner music Indonesia sendiri? Pastinya seneng, terus kayak campur aduk gitu ya, kaget karena nggak nyangka. Apalagi kan banyak artis-artis papan atas yang masuk di label Warner juga. Terus sekarang kita satu label sama mereka pasti nggak nyangka banget gitu ya. Satu label dengan kota, Iya, dari betul. Nah, kalau bicara mengenai di masa pandemi ini justru kalian malah aktif ya berkarya. Ya. Terakhir ada single denganmu. Ya. Mungkin Rekansa ya, Rekansa kayaknya sudah siap untuk menjawab nih. Apa sih single terbaru dan bercerita tentang apa? Lagu ini menceritakan tentang seorang wanita, yaitu Karin, di dalam video klipnya itu lagi ngopi nih di sebuah kafe. Terus gak sengaja dia kayak cinta pandangan pertama gitu sama baristanya. Terus langsung klop gitu. Terus kayak dengan moto menceritakan tentang kita cewek maupun cowok mencari arti cinta sejati itu kayak ini loh, kalau udah disatuin teh jadi ya klop gitu. Nah, Intan sendiri, Intan kayaknya juga udah siap mau jawab nih. Nah, single denganmu kan bisa dibilang single kalian sendiri gitu ya, dalam arti biasa mengcover lalu membuat single sendiri. Gimana sih maksudnya ada ketakutan atau ada keraguan nggak sih maksudnya yang biasa cover kalian meledak tiba-tiba bikin sendiri gitu? Kalau dari aku pribadi sih pasti ada
kebanggaan tersendiri juga kan ya. Asalnya kita cuma cover-cover biasa, terus tiba-tiba jadi wah punya single sendiri nih, kayak nggak nyangka gitu, kayak suatu mimpi yang terpendam lama itu kayak wah bisa beneran nyata gitu. Seneng banget. Nah, di sini kan saya nggak sendiri, ada teman-teman dari Sindonews juga yang ingin bertanya. Mungkin Mbak Alvin atau siapa yang mau bertanya, monggo. Tadi terkait lagunya kan, tadi kan dikatakan itu tentang cinta sejati. Itu berarti tentang cinta sejati bisa pasangan antara wanita dan pria atau bisa cinta yang universal sih? Kalau misalkan di sini tuh kita ngambil contohnya gitu ya kan, karena kita tuh masih anak muda gitu, remaja, jadi identiknya sama kayak pasangan gitu ya, pasangan gitu. Jadi tapi kalau misalkan dikatakan universal juga bisa gitu, kalau misalkan si penontonnya mungkin sudah dewasa gitu ya, kayak sudah jadi ibu rumah tangga atau apa kan bisa juga jadi kayak cinta seorang ibu kepada anaknya gitu, atau anak kepada ibunya gitu. Memang kalian udah mengalami itu, udah merasakan cinta-cinta sejati untuk mendalami lagunya? Kalau saya pribadi kayak awalnya kan mungkin pas SMP masih kayak cinta-cinta monyet lah gitu. Tapi lama-kelamaan pasti suatu saat kita juga ingin mempunyai seorang sepasang kekasih yang benar-benar gimana ya, klop gitu satu sama lain, bisa mengerti kita gitu. Karin ya. Nah, Karin sendiri kalau apa bisa dibilang nama ini kan cukup lekat ya. Putih abu-abu. Yeah. Setelah lulus itu tetap akan mengusung nama yang sama atau nanti berubah jadi otak abu-abu atau apa gitu? Kalau untuk nama masih tetap putih abu-abu, terus kita juga pasti regenerasi. Yang udah lulus masih tetap di putih abu-abu juga, tapi kita ngambil member-member baru. Oh gitu. Jadi akan ada regenerasi lagi gitu. Buat putih abu-abu deh semuanya. Kalian kan cover lagu banyak banget ya, dari yang terus yang lama-lama juga. Yang milih lagu buat di cover itu kalian sendiri apa orang lain sih? Dan pilihannya tuh ada syaratnya nggak? Misalnya ini lagunya hits atau siapa yang nyanyi harus kalian cover gitu kan? Kalau untuk pemilihan lagu sendiri kita dipilihin sama tim kreatif kita. Misalkan nanti kamu cover ini ya, jadi hafalin. Oh ya udah, kita juga ngafalin. Nggak, kita pun sama sekali nggak keberatan gitu untuk masalah mengcover lagu manapun. Lagu cover kalian yang udah kalian cover apa aja? Lagu banyak ya, lumayan banyak. tahun 90-an ya, kayak Deka Ardila pernah, terus ada yang lagi 2000-an gitu kan, generasi 90, 2000, milenial. Ini kan kalian udah punya single sendiri nih, satu ya, ada berapa sih single kalian sendiri? Ada 5 ya? Ada rencana bikin album khusus buat single kalian sendiri tanpa cover nggak? Ada, pastinya ada, tapi kita masih progres juga sambil ngerjain beberapa single untuk kedepannya juga. Apa dengan formasi kalian, apa nanti kan tadi bilang regenerasi kan? Betul. Apa nanti akan ada juga yang baru masuk gitu? Ada regenerasi ya? Akan ada regenerasi. Kalian juga sering kreasiin lagu-lagu yang pop, jadi lagu bertema religi gitu kan? Parodi. Kalau nggak salah, ya parodi. Kayak entah apa yang merasukimu. Iya. Itu idenya dari siapa sih? Kalau untuk ide kan karena emang kita dari lama selain nge-cover lagu, kita juga sering parodiin juga. Nah, terus kita dikenal juga karena parodi juga gitu. Kalau untuk lirik lagu yang lebih ke religi, dari lagu aslinya diganti ke religi, itu diganti sama tim kreatif kita. Berarti selain menghibur, kalian juga ingin memberi edukasi ke subscriber tentang kerohanian gitu-gitu ya? Iya, betul. Nah, yang terbaru itu kan yang diparodiin yang punya BTS ya? Betul. Baru banget upload kan? Iya, emang keren. Nah, itu kan otomatis kan dari itu kan jadi ya. Ini yang naik kreatif itu Pak?
Masih tim kreatif. Nggak kaku nih, BTS kan arminya oh my god sekali gitu, lintas galak-galak juga. Kalian udah baca komentarnya belum? Udah sih. Terus kayak emang ada beberapa yang jadi mewakilkan perasaan kita yang lagi belajar di rumah, daring kayak gitu kan. Emang iya, selama belajar di rumah tuh angkatan corona tuh emang boros kuota gitu kan, gitu-gitu. Terus sejauh apa sih dampaknya membuat cover-cover seperti itu buat kalian? Oh iya, sambil lihat kamera. Dampaknya apa buat karir Putih Abu-Abu? Dampaknya mungkin kita lebih dikenal juga ya, karena cover juga. Apa ya? Mungkin kalau kita nggak nge-cover gitu, kita nggak akan kenal sama orang-orang yang di sini gitu, nggak akan kenal. Terus mungkin selama masa pandemi kan banyak banyak pembatasan ya. Betul. Buat Putih Abu-Abu sendiri, melihatnya gimana sih? Maksudnya apa terus berkarya, malah jadi semangat berkarya, atau malah justru ya udah istirahat aja gitu, atau gimana sih? Kalau untuk di masa pandemi, kita malah lebih banyak bikin konten gitu, karena kadang kita dikasih kontennya di rumah, terus pas udah semenjaknya normal, baru kita dikit-dikit ngerjain kontennya di luar. Untuk hambatannya mungkin kita ngelawan rasa males kita sendiri ya, karena di rumah sendiri yang biasanya bikin konten bareng-bareng sama teman-teman, gimana ya, hahaha di sana sini gitu kan, jadi nggak terlalu males. Nah kalau di rumah tuh hambatannya tuh cuma males doang gitu. Melawan rasa malesnya gimana? Betul. Untuk melawan rasa malesnya ya ayo bangun gitu. Tapi Intan sendiri dan selama masa pandemi ada nggak sih maksudnya mungkin ide-ide baru kayak tadi kan ada cover BTS segala macam ya, ada nggak sih maksudnya yang mungkin udah kita garapin aja yuk? Kalau masalah kayak ide baru atau cover baru gitu, itu tuh biasanya kita tuh dari tim kreatifnya gitu. Jadi kita cuman tahu ini, tolong ngapain lagu ini, udah kita tinggal tahu itunya aja sih. Tapi kadang kalau misalkan ada ide dalam adegannya atau dalam si video klipnya, kita bisa nambahin. Nah bicara cover kan ada beberapa ya, terakhir Bagaikan Langit kalau nggak salah ya. Paling cover yang paling berkesan buat Putih Abu-Abu apa dan responnya gimana? Itu dari maksudnya responnya bagus gitu dari orang-orang. Cover yang mana? Cover yang mana ya? Yang mana yang maksudnya wah bagus nih, maksudnya koreonya bagus atau ya, aransemennya bagus atau apa gitu. Iya, karena untuk aku pribadi, aku lebih ada kesan sama lagu Aisyah gitu ya. Aisyah. Betul, karena kan waktu itu trending YouTube dipenuhi sama lagu-lagu itu Iya. kan yang cover. Ada Sabian, Betul. ada macamnya. Nah, kita pun nggak nyangka kalau kita bisa di trending 1 gitu untuk cover lagu Trending itu. Betul. Ada yang pakai sekolah nggak di antara kalian? Ada ceria. Ini kan pasti udah kenaikan kelas kan. Biasanya kan orang kenaikan kelas kan ada selebrasi apa segala macam gitu. Terus kalau sekarang kan nggak ada yang hilang nggak sih buat kamu? Ada, pastinya ada ya. Sekolah udah 1 bulan ya, minggu apa? Udah mau 4 bulan ya? Iya. Kangen sama temen nggak sih? Kangen. Cuman ya gimana? Biasanya ketawa-ketawa, ngobrol, negosiasi, jajan bareng, mungkin ya ke kantin. Biasanya tidur bareng di kelas juga. Mungkin kangennya mau dibuat lagu atau dibuat video baru gitu, rasa kangen gitu. Ada rencana nggak sih? Kan menarik juga tuh. Kangen sekolah, akhirnya nggak ketemu teman-teman kan. Apa sih yang kalian kangen dari sekolah selama nggak bisa sekolah gitu? Yang bikin paling kangen deh, nggak usah pelajarannya nggak, misalnya gibahnya apa temen-temen juga nggak usah. Kalau perempuan pasti umum ya, gibahnya sama teman-teman, curhat sama teman-teman, ngantin bareng. Iya. Atau mungkin kangen sama gebetannya nggak bisa ketemu. Enggak sih. Untuk penghafalan lirik parodi itu kan pasti kan diganti semua dari awal sampai akhir. Itu penghafalannya itu berapa lama? Pas waktu kita bikin konten, diiringi sama musiknya kayak ini yang part ini dulu ya, jadi kita baca liriknya sambil dengerin lagunya. Oh iya, udah gitu. Jadi cepet. Sehari? Iya, sehari aja.
Oke teman-teman Putih Abu-Abu, ada salam sapa dari sahabat Sindo News IG Putih Abu-Abu Lovers Sumatera Utara. Mungkin bisa menyapa dulu mereka. Halo Putih Abu-Abu Lovers dari Sumatera Utara, semoga kalian sehat selalu, stay safe ya. Terus ke depan setelah single denganmu, apalagi sih yang pengen dikerjakan oleh Putih Abu-Abu? Masih ada cover-cover lain juga, masih ngegarap single juga gitu, mungkin akan rilis beberapa bulan lagi mungkin gitu. Ada berapa cover lagi kalau boleh tahu sampai akhir tahun? Kalau cover belum, masih banyak ya, Masih banyak. Rencana tadi yang dibilang akan membuat album tahun ini juga atau tahun depan? Masih rahasia sih, belum bisa dibocorin sama teman-teman. Ada lagi mungkin yang lain? Tertarik dengan konsep kalian ini kan sebagai grup vokal dan berhijab, agak kesulitan nggak sih untuk memperkenalkan Putih Abu-Abu di industri musik, sedangkan sekarang kan banyak yang kayaknya fokus cenderung ke campur sari, dangdut, koplo. Kalau kalian sendiri gimana nih tantangannya memperkenalkan? Kita sendiri sih kan kita emang perintis dari nol banget ya, dari mulai tahun 2017 kita subscribernya masih ratusan lah gitu, belum sampai sekarang yang udah mulai 4 juta gitu. Pasti kita ada naik turunnya juga gitu, kayak ada banyak yang bilang kok bajunya Putih Abu terus sih, ya gitu aja, Instagram gitu ya, yang nggak dicuci ya, pasti ada yang kayak negatif people kayak gitu ya. Jadi ya udahlah, jalanin aja, nggak usah dengerin kata orang, pokoknya kita berkarya terus gitu, yang penting positif gitu. Ada lagi? Karena memang maksudnya kan selalu kayaknya kalau nggak Putih Abu-Abu itu masih hitam putih gitu kan. Jadi aku berharap ada cowoknya yang di video itu datang ke sini juga sih. Yang ada. Setelah denganmu ada single apa lagi sih kalau bisa kita dibocorin gitu dikit gitu? Gitu ya. Setelah single denganmu ada lagu yang mellow, ya itu bocorannya mellow gitu kan. Ya itu aja yang selebihnya nggak bisa dibocorin. Ada rencana bikin yang upbeat juga nggak, yang ori kalian sendiri? Ada ya, Ada. Model-model K-pop juga atau mungkin lebih yang pop biasa aja gitu? Ya, lebih ke apa ya? Pop kali ya? Iya sih. Kalian masing-masing punya idola musisi nggak sih? Kita semua pasti Teh Meli sih, soalnya ada beberapa single kita yang recycle lagu Teh Meli, terus kayak semoga kita juga bisa kolaborasi nantinya sama Teh Meli. Lagu favorit dari Teh Meli apa sih buat kalian? Paling favorit dari dia? Ada mungkin sama Bagaikan Langit ya, yang kebetulan kita recycle jadi single kita. Ya semoga Teh Meli Mendengar. Kalau kolaborasi sama yang lain mungkin dari label sendiri ada Kotak kan, lalu mungkin ada Sabian gitu mungkin next. Ini kan sudah mulai dengan Sabian gitu. Pasti pengen juga ya. Siapa sih yang nggak pengen gitu? Semoga didengar juga oleh pihak label gitu. Sekarang kan banyak ya artis yang cover lagu orang lain gitu. Kalau Putih Abu-Abu sendiri punya ciri khas nggak sih cover kalian yang bisa bedain kalian sama artis cover lainnya? Kalau kita mungkin kan memang dari seragamnya juga kan Putih Abu, terus dari gerakan kita yang memang lucu-lucu gitu, terus yang monoton pasti kan kalau nggak geleng-geleng kepala apa gitu. Ya. Ciri khas kita tuh memang yang ringan-ringan aja gitu, karena kan penonton itu kebanyakan kita masih di bawah umur juga, jadi yang ingin mengedukasi juga sih, hiburan juga. Nantinya lagu-lagu cinta bakal mendominasi di album kamu, di album kalian apa gimana? Apa ada yang tadi kan juga mau mengedukasi lainnya, mungkin ada tema lain nanti? Kan kalau kita juga pernah ini ya, single kita juga ada yang Aisyah juga kan ya, jadi kita campur, ada yang tentang LDR, ada yang toxic relationship, ada yang religi juga ya, jadi nggak campur ya, nggak nentu, kayaknya semua genre kita hajar gitu. Tapi
tapi sebenarnya apa sih yang pengen, mungkin tadi kan sempat bilang pengen memberikan pesan positif buat pendengarnya, bagi anak-anak muda gitu. Sebenarnya apa sih yang pengen disampaikan Putih Abu-Abu setiap karya, baik cover, baik single sendiri, apa sih yang pengen disampaikan kalian dan pengen seperti apa untuk generasi muda sekarang gitu? Pesannya kayak yuk anak SMA tuh nggak dikenal dengan tawuran-tawurannya aja gitu kan. Anak SMA tuh masih bisa berkarya kok, masih bisa dikenal orang-orang dengan karya-karya positifnya, nggak tentang hal-hal yang jeleknya aja gitu. Terus anak SMA tuh bisa mengedukasi kok gitu untuk adik-adik kelasnya. Terus membanggakan Cianjur ya. Betul. Nggak hanya dikenal berasnya, tapi juga dikenal Putih Abu-Abu. Ini ada apa yang berubah dari kalian saat subscriber baru ratusan sampai sekarang udah 4 juta followers, nambah apa setiap di jalan jadi dinotis sama orang-orang? Kadang juga ada sih ya, kadang kaget kalau misalkan di jalan kayak udah Putih Abu-Abu ya. Jadi malu boleh minta foto nggak? Kadang kan biasanya cuek gitu di jalan, pakai baju apa aja. Kan sekarang kayak udah terkenal jadi kayak dilihat orang malu gitu kan, harus rapi gitu, takutnya ada yang minta foto masa kucel kan. Malu gitu. Tapi ada yang lucu gitu pas ketemu, maksudnya minta yang aneh-aneh gitu, misalnya apa gitu, minta dipesen apa sama orang tuanya gitu, enggak ya? Paling cuman kayak yang kaget tiba-tiba dia lagi jalan terus kayak papasan, terus tiba-tiba dia mundur lagi, sambil mundur bilang bang dia apa ya, padahal lagi pakai masker gitu kan. Malu gitu. Iya. Jadi kaget gitu. Oke, seru ya ngobrol-ngobrol kita, tapi karena terbatas waktu, nanti juga kalian akan nyanyi kan? Nanti kalian perform beberapa 3 lagu dan sebagainya. Oke, teman-teman Pojok Sindo, itu tadi obrolan kita dengan Putih Abu-Abu, cukup inspiratif, anak-anak muda yang mewakili Cianjur. Semoga kalian ke depan lebih bagus, lebih sukses, subscribernya bisa menyamai Atta Halilintar ya. Amin. Oke, itu tadi obrolan saya Thomas dengan Putih Abu-Abu. Sebentar lagi mereka akan perform 3 lagu dan saya persilahkan mereka untuk perform. Silakan Putih Abu-Abu. Terima kasih. Jadi lagu terakhir yang bakal kita bawain yaitu single kita yang terbaru yang berjudul Denganmu, di mana single ini menceritakan tentang seorang pasangan yang saling mencari arti cinta sejati hingga mereka menemukan satu sama lain, yang berjudul Denganmu ya. Single ini udah bisa kalian dengerin di digital platform kesayangan kalian atau kalian bisa request di radio-radio kesayangan kalian. Enjoy! Sampai ku menutup mata, denganmu habiskan waktuku untuk menjagamu hingga nanti tak bisa bernafas lagi. Sakit hati dan kini kau ada datang si jiwa hidupku sempurna. Cinta yang sejati adalah saling mengerti, bukan saling menuntut.
sobat Sindonius dan Koran Sindo yang terkasih, dengan berakhirnya lagu tadi, maka berakhir juga acara Pojok Sindo kali ini menghadirkan teman-teman dari Putih Abu-Abu. Terima kasih teman-teman Putih Abu-Abu, sukses buat karir kalian, sehat selalu dan tetap jaga kesehatan. Nah, terus pantangin Pojok Sindo dan sampai jumpa. Saya Thomas Manggala, sampai lagi ketemu di episode berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih ya.